warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2 Akuntansi yang berkenakan. Nama saya Dava Vanesta Putra Kusumahendra. Saya Tiara Elga Sinta. Saya Adinda Humairah. Saya Khairul Sajuladi. Saya Sarah Ananda. Saya Nur Syajuladi Citra. Di sini kami akan memaparkan materi tentang ketahanan nasional Indonesia. Ancaman terhadap bangsa Indonesia tidak hanya datang dari luar, tetapi di dalam negeri. Namun, masyarakat masih rendah tingkat kesadarannya mengenai ketahanan nasional. Mereka banyak berpandangan bahwa menjaga ketahanan nasional itu hanya tugas TNI, Polri, dan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi dan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masih terjadi secara nyata di berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap pelayanan publik menimbulkan ketidaksetaraan sosial dan penyebaran berita hoaks atau bohong yang berpotensi melemahkan rasa persatuan. Baiklah, adapun pengertian ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang dimana berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Yang kedua ada landasan ketahanan nasional. Ini pertama ada Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia ini mencerminkan visi, misi, dan juga cita-cita dan juga jati diri bangsa. Terus yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai landasan ketahanan nasional ini ada pada pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 32 ayat 1 dan 2. Lalu yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai landasan konsep. Nah, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan juga lingkungannya yang meliputi segenap aspek kehidupan sosial. Wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Ketiga, ada aspek-aspek ketahanan nasional. Yang pertama ada aspek posisi dan geografi negara. Yang kedua ada aspek keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga ada aspek ideologi. Yang keempat ada aspek politik. Yang kelima ada aspek ekonomi. Dan yang keenam ada aspek pertahanan dan keamanan. Keempat, hakikat ketahanan nasional. Yang pertama, dari segi ideologi mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Yang kedua, dari segi sosial budaya mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Yang ketiga, dari segi pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga sehingga mampu mencegah keinginan publik, keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kesenjangan ekonomi terhadap ketahanan nasional. Kita kan tahu ya bahwasanya ketimpangan ekonomi ini bakal menimbulkan rasa tidak adil serta konflik sosial. Ketimpangan ini itu bisa dalam bentuk kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, hingga kesenjangan pembangunan. Dengan adanya kesenjangan pembangunan bakal menimbulkan rasa iri dari orang daerah lain terhadap daerah yang merasa dispesialkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketimpangan dalam pendidikan dan kesehatan juga bisa menghambat mobilitas sosial serta memperkuat ketidaksetaraan generasi antar struktural. Lalu, kesenjangan ekonomi bukan hanya tentang isu pembangunan, tetapi juga ancaman terhadap rasa memiliki rasa nasionalisme yang berujung pada rapuhnya ketahanan nasional.
Saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh penyebaran hoax terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Di era digital seperti sekarang ini, penyebaran hoax menjadi ancaman yang sangat serius. Tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Meningkatnya akses terhadap internet dan media sosial membuat informasi menyebar dengan sangat cepat, tanpa disaring atau diverifikasi terlebih dahulu. Hoax dapat memecah belah masyarakat, terutama yang terdapat banyak mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, serta politik atau provokasi lainnya. Dampak dari penyebaran informasi palsu ini diantaranya yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat beredarnya informasi palsu yang menyerang kredibilitas lembaga negara. Dua, mengancam persatuan nasional karena hoax dapat menimbulkan polarisasi dan perpecahan. Dan yang ketiga adalah mengganggu demokrasi, terutama dalam masa kampanye atau pemilu yang rawan disusupi oleh berita hoax. Kesimpulan dari ketiga materi kami, yang pertama yaitu ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa menjaga keutuhan dan stabilitas dalam menghadapi ancaman dengan landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dapat memicu konflik sosial dan melemahkan rasa keadilan yang pada akhirnya mengancam persatuan dan ketahanan nasional. Dan yang terakhir adalah penyebaran hoax dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik sehingga melemahkan ketahanan informasi dan integritas bangsa. Nah, saran dari kami adalah pemerintah perlu meningkatkan pemerataan di berbagai bidang sektor agar mengurangi ketimpangan sosial, dan juga diperlukan penguatan regulasi yang adil dan transparan, khususnya terkait penyebaran hoaks, serta memperdalam pemahaman masyarakat mengenai ketahanan nasional. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.